pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, hari ini kita merayakan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ia bangkit dari antara orang mati. Sampailah kita pada Minggu Paskah yang luar biasa. Yesus sudah bangkit. Ia membangkitkan kehidupan kita, membangkitkan segala bidang kehidupan kita, juga membangkitkan kesehatan dan kebugaran hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami mengingat kembali Engkau sudah bangkit, dan Engkau bangkit dari antara orang mati supaya kami bangkit juga dalam segala bidang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita di Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 1 sampai 10. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan ini, terutama ayat 1 dan 2. Ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Amin. Nanti kita akan baca ayat-ayat selanjutnya. Saudara pemirsa, bukankah Yesus kalau dia sudah bangkit itu, dia bisa menembus tembok? Lihat aja ketika dia mengunjungi murid-muridnya di belakang pintu terkunci, dia masuk saja. Dia sudah mengenakan tubuh kemuliaannya. Tapi kenapa perlu seorang malaikat yang dahsyat untuk datang? Untuk apa kata firman Tuhan? Menggulingkan batu itu. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Mengapa batu penutup pintu kubur itu begitu penting? Yang pertama ialah ini bukan sembarang batu.
Di batu itu dipasang segel atau meterai dari pemerintah Romawi, bahwa siapa yang mengganggu batu itu dia akan dihukum mati. Itu sebabnya mengapa kemudian mengapa kemudian ada pasukan penjaga di situ. Oh, siap mereka. Dan itu saudara sekalian, coba sudah bayangkan, datanglah ibu-ibu lugu 4 orang, bawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Nah saudara sekalian, kalau mereka datang begitu pagi-pagi, subuh pagi datang, ya habislah. Satu orang tombak satu mati. Tapi saudara sekalian, dengar firman Tuhan dengan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau adalah seseorang yang mencari Tuhan, ingin menemukan Tuhan, ingin berbuat baik untuk tubuh Kristus sekarang. Tubuh Kristus sekarang apa? Gerejanya. Tuhan akan mengamankan jalan hidup saudara sekalian. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak tahu masalahmu. Tuhan itu tidak tahu persoalanmu. Mari belajar percaya hari ini. Yakin sungguh-sungguh hari ini bahwa Tuhan tahu apa yang di depan sana. Ia sangat tahu. Lebih daripada kita sendiri menyadarinya. Lihat para perempuan ini, saya senang baca Injil Markus. Mari kita lihat sebentar. Injil Markus pasal 16, pasal 16. Maaf. Injil Markus pasalnya yang ke-16. Saya paling suka ayat ini. Ayat pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kami pakai istilah ini saudara sekalian. Kita masih memikir-mikir bagaimana menyelesaikan masalah di depan. Bagaimana menggulingkan batu di pintu kubur, penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga itu. Tuhan sudah bertindak duluan. Itulah yang kita baca tadi dari Injil Matius. Ya, Tuhan bertindak duluan, melindungi para perempuan yang lugu ini, dan karena mereka apa? Tujuan mereka mencari Yesus, menemukan Yesus, berbuat baik kepada Yesus, dan sekarang kepada gerejanya. Buatlah sesuatu hari ini untuk gereja Tuhan, maka Tuhan akan mengamankan jalan hidupmu ke depan sana. Berikut, apa kata firman Tuhan tadi Injil Matius? Kita baca lagi. Ya. Wajahnya bagaikan kilat, ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Harusnya mereka, penjaga itu mereka berpengalaman saudara sekalian. Sembelih orang, tombak orang. Tapi kita berhadapan dengan malaikat. Ini baru satu malaikat, sekarang belum 2-3 malaikat. Dan kemudian mereka seperti orang mati. Itulah saudara sekalian, mari saudara yang mengalami hambatan dalam beribadah, saudara yang mengalami gangguan-gangguan karena saudara beriman kepada Yesus, percayalah Tuhan akan turun tangan menolong engkau, dan tidak ada seseorang pun yang dapat menghambat engkau memuji dan menyembah Tuhan. Berikut, ini menarik sekali, ini sangat menarik. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, dia ngomong kepada perempuan-perempuan itu dengan lemah lembut sekalian. Pasti wajahnya juga tersenyum. Ya.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Saudara sekalian, kita lihat malaikat itu kepada para penjaga tadi, karena mereka itu pembunuh, mengerikan. Wajahnya mengerikan, mereka takut semua. Tapi berhadapan dengan perempuan-perempuan, dia lemah lembut, tersenyum kepada mereka. Begitu juga dalam hidup kita. Mari kita percaya bahwa ada Yesus yang tersenyum melihat kita, sedang berjuang, bekerja. Saya mau mengatakan pada saudara sekalian, kami bertahun-tahun memberi orang makan di tempat pembuangan sampah akhir. Nah, saya yakin bahwa ketika mereka berdoa waktu makan nasi bungkus yang kami bagikan, Yesus tersenyum melihat mereka dari surga. Itu sebabnya hari ini mari kita mencari Tuhan, menemukan Yesus yang sudah bangkit, supaya hidup kita berubah menjadi tersenyum ceria menghadapi masa depan yang mungkin saudara anggap sebagai masa depan yang tidak pasti. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami bersyukur Engkau sudah bangkit untuk membangkitkan semua bidang kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan. Ya, kami masih memikir-mikir, Tuhan sudah bertindak duluan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.